Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para siswa-siswi sekalian. Dalam kesempatan ini, kita akan melanjutkan pembelajaran agama Islam dan biografi ini dengan judulnya Ilmu Mawaris. Dan pada kali ini, kita akan menjelaskan tentang ketentuan mawaris dalam Islam. Yang pertama, yaitu adanya ahli waris. Jumlah ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia ada 25 orang, yaitu 15 orang dari ahli waris pihak laki-laki, yang dimana disebut ahli waris asobah. Artinya yang bagiannya berupa sisa setelah diambil oleh zawil furud. Dan 10 orang ahli waris pihak perempuan yang biasa disebut ahli waris zawil furud. Zawil furud itu maksudnya adalah yang bagiannya telah ditentukan. Nah, jadi perlu dijelaskan di sini, ahli waris itu berjumlah 25 orang. Nah, yang 15 dari ahli waris laki-laki itu disebut sebagai ahli waris asobah. Asobah di sini artinya yang menerima bagian berupa sisa dari zawil furud. Nah, dan zawil furud itu sendiri berisikan 10 orang dari ahli waris yang disebut dari pihak perempuan. Nah, yang biasa disebut ahli waris zawil furud ini adalah yang bagiannya telah ditentukan di dalam Al-Quran. Nah, ini adalah bagian ahli waris baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Dari kaum laki-laki itu ya ditandai dengan angka 1, ya, mulai dari suami, anak laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dan saudara laki-laki dan seterusnya. Kemudian kalau dari pihak perempuan ada istri, anak perempuan dari anak laki-laki, ibunya bapak, ibunya ibu dan seterusnya. Dan ini dalam pembagiannya nanti dia berurutan dari angka 1, angka 2, angka 3 dan seterusnya, ya. Kemudian yang perempuan juga demikian, ya, angka Romawi 1, angka Romawi 2 dan seterusnya. Itu bagian daripada pembagian ahli waris. Kemudian yang kedua dalam ketentuan mawaris ini yaitu syarat-syarat mendapatkan warisan. Yang pertama, tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang untuk mendapatkan warisan. Ini digambarkan dari bagian tadi bahwa kalau ada nomor 1 berarti nomor 2 tidak bisa. Kalau ada nomor 4 berarti nomor 5 tidak ada. Atau ada syarat yang lain seperti beda agama. Nah, itu tidak bisa mendapatkan. Kemudian yang kedua yaitu kematian orang yang diwarisi. Walaupun kematian tersebut berdasarkan vonis pengadilan. Misalnya hakim memutuskan bahwa orang yang hilang itu dianggap telah meninggal dunia. Nah, ini berarti dia bisa mendapatkan warisan. Kemudian yang ketiga, ahli waris hidup pada saat orang yang memberi warisan meninggal dunia. Artinya ahli waris itu dalam keadaan hidup dan dia yang meninggal ya atau orang yang memberikan warisan itu sudah meninggal dan mempunyai harta. Nah, maksudnya, jadi jika seorang wanita mengandung bayi, kemudian salah seorang anaknya meninggal dunia, maka bayi tersebut berhak menerima warisan dari saudaranya yang meninggal itu. Karena kehidupan janin telah terwujud pada saat kematian saudaranya terjadi. Nah, ini tentang ahli waris yang syaratnya yaitu masih hidup. Kemudian sebab-sebab menerima harta warisan. Yang pertama, sebabnya yaitu adalah nasab atau keturunan. Ya, ini kerabat ahli waris ya. Ini kerabat yaitu ahli waris yang terdiri dari bapak
dari orang yang diwarisi atau anak-anaknya beserta jalur ke sampingnya, saudara-saudara beserta anak-anak mereka, serta paman-paman dari jalur bapak beserta anak-anak mereka. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat ke-33 itu, bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu, bapak, dan karib kerabat, kami jadikan pewarisnya. Jadi ini menandakan bahwa ada hak-hak ketika seorang meninggal karena ada hubungan nasab atau keturunan. Kemudian yang kedua, sebab menerima warisan itu adanya pernikahan, yang mana pernikahan itu adalah akad yang sah menurut untuk menghalalkan hubungan suami istri walaupun suaminya belum menggaulinya serta belum berduaan dengannya. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 12, dan bagimu suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Ini dasarnya tentang pernikahan berhak menerima harta warisan. Kemudian yang ketiga yaitu wala, yang mana seseorang yang memerdekakan budak laki-laki atau budak wanita. Jika budak yang dimerdekakan meninggal dunia sedang ia tidak meninggalkan ahli waris, maka hartanya diwarisi oleh yang memerdekakannya itu. Itu sebab-sebab menerima harta warisan. Nah, kemudian sebab-sebab tidak mendapatkan harta warisan. Sebab yang pertama, kekafiran. Kerabat yang muslim tidak dapat mewarisi kerabatnya yang kafir, dan orang kafir tidak dapat mewarisi kerabatnya yang muslim. Nah, ini jelas statusnya harus sama agamanya. Kemudian yang kedua, sebab tidak mendapatkan harta warisan itu yaitu pembunuhan. Jika pembunuhan dilakukan dengan sengaja, maka pembunuh tersebut tidak bisa mewarisi yang dibunuhnya. Misalnya ada keluarga sengketa misalnya. Nah, ini tidak bisa menerima harta warisan. Kemudian yang ketiga yaitu perbudakan. Seorang budak tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi, baik budak secara utuh ataupun sebagiannya. Ya, maksud ini ketika seseorang masih dalam posisinya menjadi budak, kemudian dia meninggal, dia tidak bisa diwarisi, atau juga tidak bisa mewarisi. Kemudian yang keempat yaitu perzinaan. Maksudnya adalah seorang anak yang terlahir dari hasil perzinaan tidak dapat diwarisi dan mewarisi bapaknya. Ia hanya dapat mewarisi dan diwarisi ibunya. Nah, ini otomatis dari jalur keturunan atau nasab ya. Maka bapak tidak bisa mewarisi dan dia sebagai anak juga tidak bisa diwarisi oleh bapaknya. Kemudian yang kelima, ya, sebab tidak mendapatkan warisan ini yaitu li'an, ya, yaitu anak suami istri yang melakukan li'an tidak dapat mewarisi dan diwarisi bapak yang tidak mengakui sebagai anaknya. Jadi ini anak yang tidak diakui oleh bapaknya, ya, jadi tidak bisa menerima harta warisan. Kemudian ketentuan pembagian harta warisan. Nah, pembagian harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia merupakan hal yang terakhir. Ya, pembagian warisan itu dilakukan yang terakhir. Ya, ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum harta warisan dibagikan. Ya, yang pertama, ya, pengurusan jenazah. Ya, kemudian wasiat dan hutang si mayit. Nah, ini harus terlebih dahulu ditunaikan atau diselesaikan. Kalau ada wasiatnya, diselesaikan wasiatnya. Kalau ada hutangnya, dibayarkan hutangnya. Dan juga kepengurusan jenazahnya. Nah, dalam hal ini,
Allah SWT berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat ke-11, artinya Allah SWT mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bahagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan, ya, lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, kemudian jika orang yang meninggal tidak punya anak, dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Nah, pembagian-pembagian tersebut ya sudah dipenuhi wasiat. Itu wasiatnya sudah dipenuhi yang ia buat atau sesudah dibayarkan hutangnya. Ini jelas bahwa wajib ya dipenuhi wasiat ya, si mayit atau orang yang meninggal itu, dan juga wajib ya dibayarkan hutangnya. Baru kemudian harta warisannya dibagi. Nah, ahli waris dalam pembagian harta warisan terbagi dua macam. Ya. Yang pertama, ahli waris zawil furud. Ya. Yang dimaksud zawil furud ini adalah yang bagiannya telah ditentukan. Nah, ini seperti ayat Quran surah An-Nisa ini sudah disebutkan beberapa bagian-bagiannya, bagi ibu, bapak, dan seterusnya. Dan yang kedua ada ahli waris asobah. Ahli waris asobah ini sudah kita sebutkan di atas, yang bagiannya berupa sisa setelah diambil oleh zawil furud. Jadi dihitung terlebih dahulu ya, orang-orang yang mendapatkan berapa bagian-bagiannya, barulah setelah selesai dihitung sisanya, barulah ahli waris asobah yang menerimanya. Ini ketentuan pembagian harta warisannya. Berikutnya ahli waris zawil furud. Nah, ini tadi sudah disebutkan bahwa ahli zawil furud ini, ahli waris zawil furud ini adalah ahli waris yang memperoleh ya kadar pembagian harta warisan telah diatur oleh Allah SWT dalam Quran surah An-Nisa. Dengan pembagiannya terdiri dari 6 kelompok. Nah, ini penjelasannya. Yang pertama, yang mendapat setengah dari harta warisan. Yang pertama, suami jika yang meninggal tidak ada anak laki-laki, cucu perempuan atau anak laki-laki. Kemudian anak perempuan jika ia tidak ada saudara laki atau saudara perempuan. Artinya anak tunggal perempuan. Kemudian cucu perempuan jika sendirian, tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian saudara perempuan sekandung jika sendirian. Kemudian juga saudara perempuan sebapak sendirian. Jadi jika tidak ada saudara laki-laki, tidak ada bapak atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian yang kedua yang mendapat bagian 1/4, yaitu suami jika istri yang meninggal tidak memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki atau anak perempuan. Kemudian istri jika suami yang meninggal tidak memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Nah, ini mendapatkan 1/4. Selanjutnya adalah nomor 3, 1/8. Yang berhak mendapat bagian 1/8 adalah istri. Jika suami memiliki anak atau cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Jika suami memiliki istri lebih dari satu, maka 1/8 itu dibagi rata di antara semua istri. Kemudian yang keempat, yang mendapat 2/3. Yang pertama, 2 anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki. 2 cucu perempuan. Yang kedua, atau lebih dari anak laki-laki jika tidak ada anak laki-laki atau perempuan sekandung. 3, 2 saudara perempuan sekandung atau lebih. Yang keempat, 2 saudara perempuan sebapak atau lebih. Dan yang kelima, 1/3, yaitu ibu jika yang meninggal dunia tidak memiliki anak laki-laki, cucu perempuan atau laki-laki dari anak laki-laki. Yang kedua,
dua saudara seibu atau lebih, baik laki-laki atau perempuan, jika yang meninggal tidak memiliki bapak, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Ini pembagian zawil furud yang mendapatkan 1/8, kemudian mendapatkan 2/3, dan yang mendapatkan 1/3. Dan juga kakek. Kakek ini 1/4 ya, jika bersama 2 orang saudara kandung laki-laki atau 4 saudara kandung perempuan, atau seorang saudara kandung laki-laki dan 2 orang saudara perempuan. Nah, ini bagian yang mendapatkan 1/4. Kemudian yang mendapatkan 1/6 ya, 1/6. Yang pertama adalah ibu. Jika yang meninggal dunia memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki, saudara laki-laki, dan turunannya. Kemudian nenek, jika yang meninggal tidak memiliki ibu. Nah, jadi ibunya sudah meninggal terlebih dahulu. Nah, kemudian yang meninggal itu adalah cucunya misalnya. Ya, jadi dia mendapatkan 1/6. Kemudian bapak, ya, bapak secara mutlak mendapat 1/6, baik orang yang meninggal memiliki anak atau tidak. Kemudian kakek, jika tidak ada bapak. Yang kelima, saudara seibu, baik laki-laki atau perempuan. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, ini kalau kakeknya meninggal ya, kalau kakeknya meninggal dapat 1/6. Ya, jika bersama dengan anak perempuan tunggal, nah dia ada syaratnya. Ya. Kemudian yang terakhir, saudara perempuan sebapak. Jika ada satu saudara perempuan sekandung, ya, tidak memiliki saudara laki-laki sebapak, atau tidak ada ibu, tidak ada kakek, tidak ada anak laki-laki. Jadi ini bagian dapat 1/6, tapi syaratnya ada jika ada satu perempuan tidak memiliki saudara laki-laki sebapak, tidak ada ibu, tidak ada kakek, tidak ada anak laki-laki. Ini saudara seperempuan sebapak. Ini bisa mendapatkan 1/6. Ini sudah ditentukan oleh Allah SWT dalam Quran surah An-Nisa. Berikutnya ahli waris asobah. Nah, tadi ahli waris ada 2, ada ahli waris zawil furud, yang kedua ini adalah ahli waris asobah. Ahli waris asobah adalah perolehan bagian dari harta warisan yang tidak ditetapkan bagiannya dalam furud yang 6. Nah, ini tadi sudah disebutkan, zawil furud itu ada 6 pembagiannya. Setengah, 1/4, 1/3, 2/3, 1/6, dan 1/8. Tetapi ahli waris asobah ini mengambil sisa warisan setelah ashabul furud mengambil bagiannya. Jadi setelah dihitung tadi ini yang 1/2, 1/3, 1/4 ini. Nah, ahli waris asobah bisa mendapatkan seluruh harta warisan jika ia sendirian, atau mendapatkan sisa warisan jika ada ahli waris lainnya, atau tidak mendapatkan apa-apa jika harta warisan tidak tersisa. Jadi setelah harta warisan dihitung, ya, pembagian-pembagiannya, ya kalau ia mendapatkan, ya, ada sisa, bagi ia mendapatkannya. Ia mendapatkan warisan ahli waris nih. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikanlah bagian faraid, warisan yang telah ditetapkan, kepada yang berhak. Maka bagian yang tersisa bagi pewaris laki-laki yang paling dekat nasabnya. Ini hadis riwayat Bukhari. Maksudnya adalah yang paling dekat nasabnya ini, ya tadi urutan-urutannya itu di nomor 1, nomor 2, nomor 3. Itu paling dekat siapa? Nah, jadi dialah yang berhak untuk mewarisi, ya, sisa dari harta warisan setelah dibagi di zawil furud tadi. Kemudian catatan di sini, bila salah seorang di antara ahli waris didapati seorang diri, maka berhak mendapatkan semua harta warisan. Namun, bila bersama ashabul furud, ia menerima sisa bagian dari mereka. Nah, ini garis besarnya. Dan bila harta warisan habis terbagi oleh ashabul furud, maka ia tidak mendapatkan apa-apa dari harta warisan tersebut. Nah, inilah keadilannya, pembagian-pembagian hartanya. Ahli waris asobah
ya, itu terbagi menjadi dua. Ya. Yang pertama ada asobah bin nasab. Ya, ada juga nanti yang kedua adalah asobah bin nafsi. Nah, asobah bin nasab ini, hubungan nasab ini terbagi menjadi 3 bagian. Ya. Yang pertama asobah bin nafsi, ya, yaitu semua ahli waris laki-laki kecuali suami, saudara laki-laki seibu, dan muktik yang memerdekakan budak. Mereka adalah yang pertama, yang asobah bin nafsi ini anak laki-laki, putra dari anak laki-laki, seterusnya ke bawah, ini cucu dan seterusnya. Kemudian ayah, kemudian kakek ke atas, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki sekandung, dan seterusnya. Anak saudara laki-laki seayah, paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman seayah, dan seterusnya. Nah, ini bagian dari asobah bin nafsi. Ini sesuai dengan urutannya. Kalau tidak ada anak laki-laki, tidak ada putra dari anak laki-laki, maka ayah. Tetapi kalau ada anak laki-laki, ya anak laki-laki yang didahulukan. Nah, karena dia yang kerabat terdekat. Nah, ini untuk lebih memahami derajat kekuatan hak waris asobah bin nafsi. Ya, dari ke-12 tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 arah. Yang pertama, ya, urutan arah anak, ya, mencakup seluruh anak laki-laki, keturunan anak laki-laki, mulai cucu, cicit, dan seterusnya. Ini bagian jalur anak. Kemudian kalau dari arah atau jalur bapak, arah bapak mencakup ayah, kakek, dan seterusnya dari pihak laki-laki. Misalnya ayah dari bapak, ayah dari kakek, dan seterusnya. Kemudian arah saudara laki-laki, ya, mencakup saudara kandung laki-laki, saudara laki-laki seayah, ya, termasuk keturunan mereka, namun hanya yang laki-laki. Adapun saudara laki-laki seibu tidak termasuk karena termasuk, ya, ashabul furud tadi yang sudah kita sebutkan. Kemudian arah paman, ya, arah paman mencakup paman kandung dan paman seayah, termasuk keturunan mereka dan seterusnya. Ya, tapi yang laki-laki. Keterangannya, apabila dalam pembagian harta warisan terdapat beberapa ahli waris asobah bin nafsi, maka pengunggulannya ini yang diutamakan atau diprioritaskan lihat dari segi arah. Arah anak lebih didahulukan dari yang lain. Jika anak tidak ada, maka cucu laki-laki dari keturunan laki-laki dan seterusnya. Ini tadi sesuai dengan bagannya itu sudah ada urutan-urutan penerimanya. Kemudian masih dalam asobah, ya, pembagian asobah tadi, setelah asobah bin nafsi ada asobah bin ghair. Ya, asobah bin ghair ini ada 4, semuanya dari kelompok wanita. Dinamakan asobah bin ghair adalah karena hak asobah keempat wanita itu bukanlah karena kedekatan kekerabatan mereka dengan pewaris, tetapi karena adanya asobah lain, ya, asobah bin nafsi. Adapun ahli waris asobah bin ghair, ya, yaitu yang pertama anak perempuan. Anak perempuan ini bisa menjadi asobah bila bersama dengan saudara laki-lakinya. Nah, jadi adik-beradik, ya, saudara kandung misalnya. Ini bisa anak perempuan. Kemudian cucu perempuan, keturunan anak laki-laki bisa menjadi asobah jika atau bila bersama dengan saudara laki-lakinya, ya, atau anak laki-laki pamannya. Jadi cucu dari anak laki-laki, ya, atau baiknya sederajat dengannya atau bahkan lebih di bawahnya. Kemudian saudara kandung perempuan akan menjadi asobah bila bersama dengan saudara kandung laki-laki ini. Ya, apabila dua beradik, ya, saudara kandung perempuan akan menjadi asobah bila bersama dengan saudara kandung laki-laki. Kemudian yang keempat, saudara perempuan seayah menjadi asobah bila bersama dengan saudara laki-laki. Ini keterangan dari asobah bil ghair. Nah, catatannya, dalam kondisi seperti ini, bagian laki-laki 2 kali lipat bagian perempuan. Mereka mendapatkan bagian sisa harta yang telah dibagi. Jika harta telah habis terbagi, maka gugurlah hak
waris bagi mereka. Ini setelah tadi dibagi an-nafsi, asobah bin nafsi, zawil furudnya, ya, kalau tidak ada sisa berarti tidak mendapatkan asobah bil ghair ini. Kemudian asobah ma'al ghair. Nah, adapun yang termasuk asobah ma'al ghair ini ada dua. Yang pertama, saudara perempuan sekandung. Satu orang atau lebih berada bersama dengan anak perempuan satu atau lebih, atau bersama putri dari anak laki-laki satu atau lebih, atau bersama dengan keduanya. Yang kedua, saudara perempuan seayah satu orang atau lebih bersama dengan anak perempuan satu atau lebih, atau bersama putri dari anak laki-laki satu atau lebih, atau bersama dengan keduanya. Catatannya, adapun landasan hukum adanya asobah ma'al ghair adalah sabda Rasulullah SAW bahwa Abu Musa al-Asy'ari ditanya tentang hak waris anak perempuan, cucu perempuan, keturunan anak laki-laki, dan saudara perempuan sekandung atau seayah. Abu Musa menjawab, bagian anak perempuan separuh dan saudara perempuan separuh. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, berikut ini asobah bis sabab. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa asobah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, asobah bin nasab. Dan yang kedua, asobah bis sabab. Asobah bin nasab itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, asobah bin nafsi, asobah bin ghair, kemudian asobah ma'al ghair. Nah, yang ketiga ini, yang kedua ini, asobah bis sabab. Asobah bis sabab yang dimaksudnya adalah karena sebab, ya, dengan pengertiannya, yang termasuk asobah bisabab atau karena sebab adalah orang-orang yang membebaskan budak, baik laki-laki atau perempuan. Nah, jadi dari penjelasan tentang pembagian harta warisan, ya, jika semua ahli waris itu ada atau terkumpul, maka ada tiga kondisi yang harus diperhatikan. Yang pertama, jika semua ahli waris laki-laki berkumpul, maka yang berhak mendapatkan warisan hanyalah 3 orang. Nah, ini tadi sesuai urutannya kan, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Pertama ayah, anak laki-laki, dan suami. Dengan pembagian 1/6, ya, ayah 1/6, suami 1/4, dan sisanya ada anak laki-laki asobah. Ini tadi sudah disebutkan. Kemudian yang kedua, jika semua ahli waris perempuan berkumpul, maka yang berhak mendapatkan warisan adalah 5 orang. Nah, yang pertama istri, ibu, anak perempuan. Nah, ini sudah ada furutnya, ukurannya, takarannya. Ya, istri 1/8, ibu 1/6, anak perempuan 1/2. Dan sisanya saudara sekandung sebagai asobah. Ya, kalau ada. Kemudian yang berikutnya ini, jika terkumpul semua ahli waris laki-laki dan perempuan, maka yang berhak mendapatkan warisan adalah 5 orang. Maka jika semuanya ada, baik laki-laki maupun dari perempuan, maka ada yang diwajib, ya, yang berhak mendapatkan warisan ada 5 orang. Yang pertama, ibu, bapak, anak laki-laki, anak perempuan, suami atau istri, ya, dengan pembagian sebagai berikut. Jika pada ahli waris tersebut terdapat istri, maka bagian ayah 1/6, ibu 1/6, istri 1/8, dan sisanya anak laki-laki dan perempuan sebagai asobah dengan ketentuan laki-laki 2 kali lipat anak perempuan. Kemudian yang kedua, ya, jika pada ahli waris tersebut terdapat suami, nah, tadi yang nomor 1 itu tentang istri, yang kedua jika warisnya ada suami, maka bagian ayah 1/6, ibu 1/6, suami 1/4, dan sisanya anak laki-laki dan perempuan sebagai asobah dengan ketentuan anak laki-laki 2 kali lipat anak perempuan. Berikut adalah mempraktekkan pelaksanaan pembagian waris dalam Islam. Dengan contoh, seseorang meninggal dunia meninggalkan harta sebesar 180 juta.
Sedangkan ahli warisnya terdiri dari atas istri, ibu, dan 2 anak laki-laki. Nah, pembagian istri ya, sebagai ahli waris ini 1/8. Kemudian ibu 1/6 dan 2 anak laki-laki asobah. Jadi, nah ini pembagiannya. Nah, asal masalahnya dari 1/8 dan 1/6. Maka gunakanlah kelipatan persekutuan terkecil dari bilangan penyebut. Ya, penyebutnya ini ada 8, 1/8 dan 1/6. Ya, di KPK ya kelipatan persekutuan terkecilnya adalah 24. Nah, cara menghitungnya, istri 1/8 kali 24 kali ya 180 juta. Ya, maka ia mendapatkan 22.500.000. Kemudian ibu mendapatkan 1/6 kali 24 kali 180 ya, 180 juta mendapatkan bagian 30 juta. Nah, kemudian untuk 2 anak laki-laki, ini KPK-nya per 22. Nah, 3 dan 4 ini adalah ya, penyamaan penyebut dari 1/8 dan 1/6. Maka dikalikan dengan 180, nah, dapatlah ditemukan 127.500. Nah, masing-masing laki-laki karena 2 orang, maka dibagi. Nah, dibagi lagi, ya, dibagi 2 anak laki itu. Jadi dari jumlah 127.500.000 rupiah dibagi 2, maka dapatlah bagian masing-masing setiap anak itu 63.750 rupiah. Ini contoh sederhana pembagian dari ahli pembagian harta warisan. Dari pembelajaran tadi, ketentuan waris dalam Islam, ya, maka kita akan menemukan manfaat hukum waris dalam Islam. Yang pertama, terciptanya ketentraman hidup dan suasana kekeluargaan yang harmonis. Jadi syariah adalah sumber hukum tertinggi yang harus ditaati. Jadi mentaati hukum waris dalam Islam itu ya bagian daripada ketaatan kita dalam beragama. Kemudian yang kedua, menciptakan keadilan dan mencegah konflik pertikaian. Keadilan yang telah diterapkan mencegah munculnya berbagai konflik dalam keluarga. Karena sesuai dengan ajaran, kita percaya kepada Al-Quran dan Hadis yang sudah mengatur tentang ketentuan hak waris itu, maka keadilan akan kita dapatkan. Dan yang ketiga, yaitu peduli pada orang-orang lain sebagai cerminan pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam. Nah, ini beberapa manfaat ya, ketika kita menerapkan hukum waris Islam. Kemudian bagian terakhir dari pembelajaran waris ini yaitu menerapkan perilaku mulia. Yang pertama, ya, perilaku kita meyakini bahwa hukum waris merupakan ketetapan Allah SWT yang paling lengkap, ya, dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis Nabi. Yang kedua, hukum untuk mempelajari ilmu waris adalah fardu kifayah. Maksudnya, harus ada dari setiap muslim yang mempelajarinya. Kemudian yang ketiga, meninggalkan keturunan dalam keadaan berkecukupan lebih baik daripada meninggalkannya dalam keadaan miskin. Karena Islam memerintahkan, berikanlah sesuatu hak kepada orang yang memiliki hak itu. Jadi harta warisan maksudnya ya. Hadis riwayat Al-Khamsah kecuali An-Nasa'i. Kemudian seseorang sebelum meninggal sebaiknya berwasiat, yaitu pesan seseorang ketika masih hidup agar hartanya disampaikan kepada orang tertentu atau tujuan lain yang harus dilaksanakan setelah orang yang berwasiat itu meninggal. Ini termaktub atau terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat ke-11. Jadi apa perilaku kita yang menunaikan apa yang diwasiatkan oleh orang yang meninggal. Nah, catatannya,
Berhukum dengan hukum waris Islam merupakan suatu kewajiban, karena setiap pribadi, apakah dia laki-laki atau perempuan dari ahli waris, berhak memiliki harta benda hasil peninggalan sesuai ketentuan syariat Islam secara adil. Ini tentang perilaku para ahli waris yang menerima. Sampai jumpa pertemuan pembelajaran pada berikutnya. Jangan lupa selalu lihat Media Dharma Channel. Jangan lupa like, subscribe, and share. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Media belajar bersama bisa.